berkesan di hati. Kembali lagi di Cerita Hati karena setiap cerita berkesan di hati. Sebelum saya mengundang tamu saya yang berikutnya, seorang cowok ganteng tentunya. Saya mau menampilkan sesuatu yang istimewa dulu kepada Anda, pendapat masyarakat tentang indra keenam ini. Kita lihat bersama ya. Percaya sih soalnya aku juga punya. Kalau menurut saya sih percaya untuk orang yang mempunyai kelebihan indra keenam gitu. Saya percaya. Kalau pas jatuh ke diri saya namanya mukjizat ya. Mau. Saya ingin pengetahuan lebih sebelum terjadi untuk diri saya udah dikasih tahu lebih dahulu gitu. Ya mau aja. Maunya sih ngobatin orang, bisa ngobatin orang. Gak, malah bukan dimanfaatin, malah takut, malah pengennya hilang aja. Suatu kelebihan ya. Bencana. Anugerah. Iya, beragam pendapatnya. Ada yang bilang bahwa indra keenam itu adalah bencana ataupun ada yang anugerah. Aku gak mau, kayaknya aku hilang aja deh. Tapi saya nggak tahu kalau tamu saya yang ganteng ini, apakah dia memanfaatkannya untuk sesuatu hal yang mungkin malah membantu kehidupannya. Kita nggak tahu, kita tanya aja langsung. Beliau adalah seorang praktisi dalam bidang spiritual. Ini dia, Bapak Leo. Mari Pak. Ya baik, alhamdulillah. Pak Leo Sumanto. Nih, dibilang praktisi di bidang spiritual ya. Emang boleh dibilang punya sixth sense juga gak sih kalau demikian adanya? Kelebihan itu terasa dari kecil. Dan mungkin kemudian disebut sixth sense, Ya. katakanlah begitu. Ya. Tapi kalau saya lebih suka menyebutnya bahwa ini satu titipan sebetulnya. Jadi kalau disebut anugerah bisa, tetapi sekaligus bisa merupakan musibah kalau orang itu tidak benar. Buat Pak Bisa Leo, menjalankan. musibah apa anugerah? Mungkin titik terberat dalam hidup saya sudah lewat. Waktu-waktu sedang euforia dengan kebisaan ini, merasa segala sesuatu Anda menjadi berbeda dari orang lain. Tapi berjalan waktu ke sini ternyata kunci dari hidup tenang dan bahagia menurut saya justru bukan dengan memiliki hal itu, tapi mampu ikhlas, mampu berbuat sesuatu yang jadi sekarang ini prosesnya sedang berdamai dengan hal-hal semacam ini. Ya. Berdamai adalah mungkin kalau sedikit saya mengistilahkan berbeda Pak Ustadz bahwa lakum dinukum waliyadin ini tidak hanya diterapkan dalam pengertian agamamu, agamaku, tetapi juga dengan mereka bahwa selagi kita tidak saling mengusik satu sama lain ya berjalan bersama-sama lah. Ya. Bahwa hal-hal semacam ini akan terjadi terus dan ada terus bahwa manusia kan kerap kali apalagi di Indonesia bahwa penyelesaian satu masalah yang tidak terselesaikan pasti akan dilarikan dengan hal-hal yang berbau mistis. Iya. Kurang lebih begitu. Betul. Tapi maaf, ini agak-agak nyeleneh sih ya Pak Leo, maaf. Menurut Pak Leo, ada nggak ya di sini? Penunggunya gitu ya. Kayaknya kamu deh. Pak, Kan dari tadi nungguin Pak Leo datang. saya temennya. Oh gitu ya. Menurut Pak Leo gimana? Di setiap tempat pasti ada. Hanya problemnya apakah itu terasa sekali atau tidak. Karena memang Allah menciptakan ada alam jin dan manusia mungkin. Ya. Jadi di setiap tempat pasti ada, hanya yang tadi saya bilang kita hidup berdamai saja tanpa tidak harus menunjuk mereka di mana toh mereka juga tidak mengusik. Ya. Jadi selagi itu tidak terjadi sesuatu yang terasa mengganggu, Ya. ya buat apa juga kita Berdampingan saja Ya. kita hidup gitu ya. Ya. Kalau menurut Chef Aiko, Maksudnya? adakah? Setiap, kayak Pak Leo bilang, setiap tempat tuh ada, bahkan di rumah kita juga ada. Cuma ya kita hargain aja kalau mereka memang ada. Ada Iya, kalau gitu menurut aja. saya. Di tempat ini saya bisa, ada Coba penunggunya. di sebelah mana? Tempat parkir, ada penunggunya. Ada, Ntar keluar tukang bayar 2.000.
Iya di sana. Itu mah udah pasti kelihatan wujudnya, pan ini yang diomongin Iya teh kan yang gaib. penunggunya ada. Tapi Di- Wi, kalau berbicara soal yang gaib Di tadi, ruang Wi, sana ada juga, di Di mana? pojok tadi. Siapa, Wi? Cewek, orang cowok, cleaning mungkin yang- service. Itu. Iya. Wi, kan ini yang Jadi diomongin lagi ada. yang lain. Setiap orang itu karena sesungguhnya mereka juga makhluk yang banyak di antara manusia, maka kan jelas ayatnya itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu bahwa Allah itu menciptakan ada jenis manusia, ada jenis jin, maka Allah kirim manusia yang namanya Nabi Muhammad SAW. Sebab kalau Nabi itu bukan dari manusia, kacau bagi kita. Ya. Kalau nabinya jin kita nggak bisa niru. Kalau nabinya itu dari bangsa malaikat kita juga nggak bisa niru. Dari bangsa setan juga kita susah untuk mengindra. Maka tugas kita sebetulnya bagaimana kita ngurus sebagai kemanusiaan. Ya. Dan tidak ada tuntutan sama sekali bahwa kita harus menguasai mereka. Dan dikatakan jin itu bisa melihat kita dengan jelas tetapi tidak sebaliknya. Kecuali orang yang diperlihatkan. Bahkan alam kubur saja sempat diperlihatkan kepada Rasulullah. Bahwa di neraka banyak wanita dan seterusnya. Kemudian di surga itu banyak taman yang indah. Salah satunya ditanam dengan zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar dan seterusnya. Itu diperlihatkan. Jadi ini diperlihatkan. Dan six sense sendiri sebetulnya di zaman sahabat tidak hanya Rasulullah juga pernah terjadi. Ketika Khalifah Umar bin Khattab itu diberi indera keenam luar biasa. Ketika dia sedang berkhutbah tiba-tiba turun. Maka semua orang ini kayak orang gila. Tiba-tiba ngomong turun kayak tadi, orang gila tadi. Jadi ini kalau sana dia kayak orang gila, malah gila beneran di sana. Orang itu turun. Kenapa? Ternyata Umar bin Khattab diperlihatkan tentara yang sedang dikirim di atas gunung itu dikepung musuh. Maka dia bilang turun. Ternyata suara itu sampai di Persia, di Irak. Padahal Umar bin Khattab sedang di Madinah. Dari Madinah ke Irak padahal nggak ada handphone, nggak ada sinyal, nggak ada provider. Tapi bisa terdengar sehingga semuanya turun. Pasukan itu ketika musuh itu naik, ini sudah di bawah genting ngepung. Dan menang, setelah menang, terima kasih atas instruksinya. Jadi pasukan bisa diinstruksi dari turun dari situ. Itu namanya juga indra keenam. Ya. Saya pengen menanyakan nih kepada Pak Leo dan juga Chef Aiko. Pernah nggak sih bisa melihat atau mengetahui sesuatu yang sebenarnya belum terjadi dan itu ternyata oh benar ya, jadi mengantisipasi gitu loh. Oh iya benar ternyata terjadi gitu. Pernah mengalami hal itu nggak? Satu hal, tukang cukur tidak bisa mencukur rambutnya sendiri. Bahwa saat kita memprediksi sesuatu, saya berpikir kalau itu untuk kepentingan orang lain, insya Allah bisa. Kalau Allah mengizinkan hal itu. Tetapi akurasinya, saya berpikir tidak ada manusia yang sempurna. Bahwa contoh saat dia menebak bahwa katakanlah dalam minggu ini rumah Anda akan kebobolan maling. Ya. Waktunya mungkin dia bisa tepat mengatakan hari Kamis. Ya. Tetapi jamnya berapa, yang malingnya berapa Siapa? orang, bawa senjata atau tidak, yang harus dijaga apa, itu mungkin tidak. Jadi tentu si klien ataupun siapapun yang mendengarkan ini, kalau dia hari Kamis harus berjaga 24 jam, Capek ya juga mungkin, ya. Nah, akhirnya kalau saya merasa bahwa bisa saja prediksi, contoh bencana alam. Ya. Beberapa dari pelaku spiritual mampu meramalkan bahwa Indonesia akan digoncang dengan beberapa musibah yang berkaitan dengan bencana alam. Dan kerap kali itu terjadi. Tetapi yang harus kita hati-hati adalah sekarang ini mengingat dunia spiritual ini sesuatu yang sangat diminati. Dalam artian tiba-tiba seperti cendawan di musim hujan, tumbuh para orang-orang yang Bisa merasa bisa melakukan hal itu. Mengaku bisa. Mengaku, dan saya sangat prihatin dengan hal ini karena sebetulnya beberapa dari mereka kepiawaian mereka memainkan kalimat dan itu berdasarkan dengan fakta yang sudah ada di lapangan. Jadi saat Anda memprediksi bahwa Gunung Sinabung sudah erupsi dan sudah terjadi letusan-letusan kecil, berarti kan memang tinggal menunggu. Ya. Dan nanti Chef Aiko jawabannya ditahan dulu. Setelah yang satu ini kami akan kembali tetap di sini di Cerita Hati. Cerita hati, karena setiap cerita
berkesan di hati.